Halo, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya, Amal Faziza. Pada video kali ini, saya akan sharing mengenai Customer Relationship Management pada mata kuliah e-business. Kunci keberhasilan perusahaan bukan semata-mata terletak pada kualitas produk atau jasa, tapi seberapa jauh upaya perusahaan memuaskan kebutuhan para pelanggannya, kemudian memberikan pelayanan yang baik dan menyenangkan untuk memastikan agar pelanggan menjadi setia. Salah satu solusi yang muncul dari permasalahan itu adalah dengan menerapkan Customer Relationship Management. Bahkan saat ini, penerapan CRM umumnya menggunakan teknologi internet yang disebut dengan e-CRM. E-CRM merupakan software yang memungkinkan pelanggan untuk berinteraksi dengan website yang menggunakan jaringan internet. Berikut adalah definisi Customer Relationship Management. CRM adalah satu set proses yang komprehensif dan teknologi untuk mengatur hubungan dengan pelanggan potensial dan partner bisnis melalui marketing, penjualan, dan pelayanan. CRM mengkombinasikan kebijakan, proses, dan strategi yang diterapkan organisasi menjadi satu kesatuan yang digunakan untuk melakukan interaksi dengan pelanggan dan juga untuk menelusuri informasi-informasi yang berasal dari pelanggan. Pada zaman sekarang, implementasi CRM selalu akan menggunakan teknologi informasi untuk menarik pelanggan baru yang menguntungkan hingga mereka memiliki keterlibatan pada perusahaan. Tujuan CRM tidak lain adalah untuk mengenali para pelanggan secara lebih detail dan melayani mereka sesuai kebutuhannya. Adapun manfaat CRM sebagai berikut: untuk menambah jumlah konsumen, mengetahui tingkat kepemilikan perusahaan pada konsumen, mengetahui kebutuhan konsumen pada masa yang akan datang, mengetahui ketidaknormalan pada setiap aktivitas transaksi, mengetahui perbaikan yang harus dilakukan, mampu menganalisa pola data transaksi, dan mengurangi risiko pada operasional. CRM dikatakan berhasil apabila perusahaan tersebut sudah mendapat customer relation, customer loyalty, atau kesetiaan konsumen terhadap perusahaan dan juga produk atau jasa yang diberikan perusahaan tersebut. Di mana CRM ini adalah bentuk strategi yang diterapkan secara luas untuk mengelola interaksi suatu perusahaan dengan pelanggannya, dengan kliennya, dan bagaimana prospek penjualannya. Bukan hanya melibatkan penggunaan teknologi untuk mengatur dan mensinkronisasi proses bisnis, terutama kegiatan penjualan, tetapi juga orang-orang untuk pemasaran, layanan pelanggan, dan dukungan secara teknis. Nah, tujuan keseluruhannya adalah untuk menemukan, menarik, dan mendapatkan klien baru, memelihara dan mempertahankan apa yang telah dimiliki oleh perusahaan, menarik mantan konsumen untuk kembali, dan mengurangi biaya pemasaran pada pelayanan klien. Berikut adalah metode Customer Relationship Management sebagai strategi marketing. Pertama, metode CRM sebagai segmentasi pelanggan dan pendekatan personal, di mana di sini dapat dilakukan segmentasi pelanggan secara spesifik. Insight yang perlu perusahaan peroleh dari data-data di CRM ini akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan calon pelanggan, sehingga nantinya dapat melihat perjalanan hingga pelanggan berubah menjadi pelanggan yang setia dalam jangka waktu yang panjang. e-CRM membantu menuntun calon pelanggan melewati tiap tahapan perjalanan. Perusahaan dapat mengirim email maupun konten lainnya untuk meningkatkan awareness pelanggan, menciptakan hubungan baik, hingga akhirnya mendorong mereka untuk membeli produk atau jasa yang perusahaan tawarkan. Kuncinya ini adalah untuk memastikan calon pelanggan berubah menjadi pelanggan yang setia. Salah satu yang dilakukan adalah pendekatan secara personal. Hal simpel yang bisa perusahaan lakukan adalah mengingat nama calon pelanggannya dan apa yang menjadi kebutuhan mereka. CRM dapat membantu
mencatat semua data pelanggan perusahaan secara lengkap, menggunakan data tersebut sebagai alat untuk melakukan pendekatan personal pada calon pelanggan perusahaan. Perusahaan dapat melihat contoh-contoh personalized marketing yang menarik dari sebuah artikel-artikel yang sudah dibaca oleh pelanggan. Yang kedua yaitu menjaga hubungan pelanggan. Interaksi pelanggan yang lebih bermakna, di mana di sini selain mencari calon pelanggan yang potensial, perusahaan juga harus menjaga pelanggan yang sudah ada, yang sudah dimiliki. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam metode CRM. Pertama, dengan menggunakan software CRM itu sendiri. Perusahaan dapat mengakses data pelanggan dengan mudah kapanpun, dimanapun yang dibutuhkan. Metode CRM dapat melakukan update data pelanggan atau berhubungan kembali dengan pelanggan lama melalui email, melalui media sosial, atau melalui marketing yang personal. Tim marketing perusahaan nanti juga dapat melacak interaksi dengan pelanggan dari awal hingga akhir hubungan mereka. CRM dapat memberikan pandangan yang luas terhadap pelanggan. Dengan demikian, perusahaan dapat menentukan siapa pelanggan yang paling setia dan yang paling memungkinkan untuk didekati kembali. Misalkan, apabila pada salah satu pelanggan itu berulang tahun, maka bentuk implementasi CRM yang akan dilakukan adalah memberikan ucapan ulang tahun atau gift tertentu bagi pelanggan-pelanggan yang masuk nominasi atau pelanggan-pelanggan yang terpilih. Yang ketiga yaitu metode CRM ini penting untuk customer service. Yang ketiga, sosial CRM untuk interaksi pelanggan yang lebih bermakna, di mana masa sekarang untuk meraih pelanggan melalui media sosial itu banyak dilakukan, misalkan pada Twitter, pada Facebook, termasuk juga pada email dan WhatsApp. Metode CRM ini penting untuk customer service, di mana salah satu cara untuk membuat pelanggan senang adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dan melayani keluhan mereka. Metode CRM dapat meningkatkan pengalaman pelanggan yang lebih baik, sehingga perusahaan bisa menangani keluhan pelanggan itu secara terorganisir dan semuanya pasti akan terdokumentasi. Misalkan ada bentuk pelayanan pada customer service, semua itu akan direkam secara sistem sesuai dengan standar operasional perusahaan masing-masing dan semuanya akan didokumentasikan untuk keperluan perusahaan dalam evaluasi dalam waktu yang jangka panjang untuk menerapkan strategi-strategi yang nanti akan digunakan di masa waktu yang akan datang. Yang keempat yaitu metode CRM untuk otomatisasi email marketing. Dengan software CRM, perusahaan dapat mengintegrasikan email marketing untuk menciptakan pemasaran yang lebih luas. Semua email perusahaan akan otomatis terekam. Kamu pasti pernah mendapatkan email yang mana tulisannya itu email dari sistem secara otomatis dan ada perintah tidak dibalas. Nah, itu adalah bentuk dari otomatisasi email marketing. Perusahaan juga dapat membuat notifikasi untuk follow up email yang harus dilakukan. Buatlah template email yang interaktif ya. Biasanya itu memang ada bentuk pesan yang harus diisi oleh pelanggan, misalkan berisi tentang beberapa macam testi. Kalau misalkan kita ketahui dari beberapa marketplace yang ada, itu menyediakan testimoni dengan beberapa macam tanggapan yang disimpulkan dengan bintang. Email marketing memberikan return of investment terbesar dibandingkan dengan cara marketing lainnya. Email sangatlah minim biaya dalam mempromosikan produk.
berkomunikasi dengan pelanggan, dan meraih tujuan dari bisnis perusahaan. Yang kelima yaitu metode CRM dapat membuat trend list dan prediksi selama setahun ke depan. Kemampuan metode CRM dalam melakukan analisis terprediksi ini adalah salah satu aset yang paling berharga, sumber daya perusahaan yang berharga. Para pelaku marketing berharap dapat melihat dan memprediksi masa depan ini dengan bantuan software CRM. Metode CRM dapat membuat trend list dan prediksi selama setahun ke depan atau banyak tahun. Software CRM menggunakan data real yang mana dapat didapat dari calon pelanggan dan juga pelanggan yang sudah kita miliki, yang sudah perusahaan miliki. Data ini kemudian akan memprediksi mana yang harus dikembangkan dan mana yang harus dijaga. Dengan analisis detail yang dilakukan oleh software CRM, keduanya dapat memberikan gambaran secara komprehensif terhadap strategi marketing yang dilakukan oleh perusahaan pada umumnya. Dengan demikian, perusahaan nanti bisa meraih kesuksesan dan mendekati calon pelanggan dengan cara yang sesuai. Penggunaan software CRM dalam strategi marketing berfokus untuk meningkatkan penjualan pada bisnis perusahaan. Jika perusahaan ingin meningkatkan strategi marketingnya, maka metode CRM ini adalah jawaban yang tepat untuk memenuhi hal tersebut. Hubungan CRM dengan e-business. Customer Relationship Management dalam e-business ini adalah membangun dan mengelola hubungan antara perusahaan atau organisasi dan stakeholder. CRM membutuhkan penyusunan seluruh perusahaan dalam strategi bisnisnya, termasuk semua penjualan dan saluran komunikasi untuk pemeliharaan sistematis hubungan pelanggan. Banyak aspek yang tercakup dalam Customer Relationship Management, diantaranya adalah operasi front office, di mana ini adalah interaksi secara langsung dengan pelanggan, seperti bertemu langsung, panggilan telepon, berkirim email, atau layanan online lainnya. Yang kedua yaitu operasi back office, operasi di belakang kantor, ya istilahnya, di mana ini sangat berpengaruh pada aktivitas pada layanan di front office, seperti pada bagian pembayaran, perawatan, perencanaan, pemasaran, dan lain-lain. Yang ketiga adalah hubungan bisnis, di mana hubungan bisnis ini adalah interaksi dengan perusahaan atau mitra yang lainnya, seperti supplier, vendor, outlet-outlet pengecer, agen, ya, dan juga distributor atau saluran distribusi, jaringan industri, jaringan eksternal pada lingkungan internal mereka atau lingkungan mikro, yang mana ini akan mendukung aktivitas di front office maupun di back office. Yang terakhir yaitu ada data kunci. Data kunci dalam Customer Relationship Management ini dapat dianalisis dengan tujuan melakukan perencanaan kampanye dengan target pemasaran, memahami strategi bisnis, dan memutuskan keberhasilan aktivitas CRM seperti pangsa pasar, karakteristik pelanggan, pendapatan, dan juga keuntungan-keuntungan lainnya. Berikut adalah variasi piranti yang digunakan pada Customer Relationship Management. Yang pertama yaitu ada operasional. Operasional CRM di sini adalah memberikan dukungan untuk proses bisnis di front office, seperti penjualan, pemasaran, dan beberapa pelayanan yang ada. Yang mana interaksi dengan pelanggan ini biasanya disimpan dalam kontak pelanggan, dan staf customer service ini dapat melihat kembali informasi pelanggan ketika dibutuhkan. Dengan sejarah kontak pelanggan ini, nantinya staf customer service dapat dengan cepat memperoleh informasi yang penting mengenai mereka, dapat meraih pelanggan dalam waktu yang cepat dan tempat yang tepat,
Dan di sini merupakan bentuk kegiatan pelayanan yang efisien dan efektif dan sangat tidak menyita waktu. Yang kedua yaitu penjualan. Untuk penjualan biasa digunakan bentuk TI atau aplikasi Sales Force Automation, di mana SFA ini membantu untuk otomatisasi aktivitas yang terkait dengan staf penjualan, seperti untuk penjadwalan menghubungi pelanggan, mengirimkan invoice secara elektronik ya kepada pelanggan, menelusuri respon pelanggan, membuat laporan, menilai tingkat penjualan, proses order penjualan otomatis dan sebagainya. Yang ketiga ada sisi analitik, di mana analytical dari Customer Relationship Management ini adalah menganalisis data pelanggan untuk berbagi tujuan seperti merancang dan menjalankan kampanye target pemasaran, termasuk melakukan penjualan secara cross-selling, upselling, di mana di sini sistem informasi manajemen untuk forecasting keuangannya dan analisis profitabilitas pelanggannya ini sangat bisa direkam dengan jelas. Yang keempat yaitu intelijen penjualan. Intelijen penjualan di sini adalah sejenis analytical CRM ya, tetapi ditekankan lebih jauh untuk piranti penjualan langsung dengan fitur untuk mencari peluang penjualan cross-selling maupun upselling atau seed selling, kinerja penjualan, kecenderungan pelanggan maupun rata-rata kebutuhan pelanggan. Yang terakhir yaitu manajemen kampanye, di mana manajemen kampanye ini adalah mengkombinasikan elemen antara CRM operasional dan analitik agar dapat menjalankan fungsi pembentukan kelompok target dengan kriteria tertentu menggunakan data-data pelanggan, mengirimkan materi yang terkait dengan kampanye produk untuk calon pelanggan tertentu dengan menggunakan berbagai macam saluran email. Berikut adalah fase-fase Customer Service Management menurut Kalakota dan Robinson. Yang pertama yaitu mendapatkan pelanggan baru. Melakukan promosi terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan ini memberikan kesan pertama yang baik kepada pelanggan karena akan mempengaruhi penilaian atau value proposition atau persepsi nilai pada perusahaan. Memberikan kenyamanan pada pelanggan dalam membeli produk atau jasa perusahaan itu memang sangat dibutuhkan, misalnya dengan merespon dengan cepat terhadap keinginan pelanggan, juga ketepatan waktu dalam pengiriman barang pesanan. Tujuannya tidak lain adalah menawarkan produk yang baik dan pelayanan yang memuaskan. Yang kedua yaitu meningkatkan profitabilitas pelanggan yang telah dimiliki perusahaan. Perusahaan harus menciptakan hubungan yang erat dengan pelanggan dengan cara perusahaan mendengarkan keluhan-keluhannya dan meningkatkan pelayanan-pelayanannya yang sudah lampau. Hubungan dengan pelanggan dapat ditingkatkan misalnya dengan cara cross-selling. Maksudnya apa? Yaitu sebuah strategi penjualan yang menawarkan barang pelengkap dari barang yang telah dimiliki. Yang kedua yaitu upselling. Apa itu upselling? Upselling adalah menawarkan barang yang sama tetapi dengan kualitas yang lebih baik. Kemudian yang ketiga dari fase-fase customer service yaitu mempertahankan pelanggan yang potensial. Yaitu caranya misalkan dengan menyediakan waktu untuk mendengarkan kebutuhan pelanggan, keluhan-keluhan pelanggan, apa yang menjadi ketidakpuasan dari pelanggan terhadap produk atau jasa yang sudah diberikan oleh perusahaan, sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanannya ke depan. Cara mempertahankan pelanggan potensial yang lainnya yaitu dengan cara memberikan pelayanan dan aplikasi pendukung yang bermanfaat, sehingga hubungan dengan pelanggan dapat tetap dipelihara. Berikut adalah arsitektur terintegrasi dari Customer Relationship Management. Coba kalian lihat ada beberapa gambar dari nomor pertama yaitu loyalitas customer, ada promotion, ada interaction, ada analyze,
ada order, ada database, ada documentation, ada communication. Sebuah sistem CRM di sini menyediakan hubungan secara terpusat, terintegrasi, yang menyimpan semua data kontak bisnis perusahaan, seperti kontaknya pelanggan yang setia maupun kontaknya pelanggan yang hanya membeli beberapa. Calon pelanggan, misalkan pemasok ya, atau mitra-mitra yang lainnya. Seiring berjalan waktu, sistem Customer Relationship Management ini akan membangun riwayat interaksi perusahaan dengan setiap kontak yang ada, termasuk pada aktivitas mengirimkan email, panggilan, catatan-catatan rapat, atau penjualan. Hal terbaik dari keseluruhan arsitektur terintegrasi CRM ini adalah semua yang perusahaan butuhkan itu tersimpan di satu tempat, sehingga memberikan perusahaan sebuah visibilitas yang jelas tentang jalur penjualan perusahaan. Nah, pertimbangan keuntungan menggunakan sistem ini adalah masalah fleksibilitas, di mana semua data dikelola secara otomatis dan pekerjaan dapat dilakukan di mana saja. Selain itu, CRM ini mampu menjadi sumber informasi perusahaan tentang kecenderungan produk atau jasa yang kurang disukai atau produk atau jasa mana yang kurang optimal, sehingga perusahaan dapat menentukan langkah-langkah yang lebih maju dalam rangka meningkatkan kinerja yang baik dari segi layanan maupun dari produk atau jasa yang nyata. Terima kasih, thanks for watching.